Bali, atau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, merupakan pulau yang indah serta kaya akan tradisi dan adat istiadatnya. Masyarakat Bali hidup dalam keharmonisan sosial budayanya. Kehidupan sosial di Bali sangatlah lekat hubungannya dengan agama Hindu. Dalam persembahyangan yang dilakukan masyarakat Hindu di Bali, bunga menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilewatkan, karena bunga menjadi pelengkap sarana upakara. Maka dari itu, akibat banyaknya penggunaan bunga di Bali, harga bunga yang beredar di pasaran terkadang tidak menentu atau fluktuatif. Adanya harga yang fluktuatif tersebut pastinya akan berdampak pada tingkat permintaan konsumen. Hal ini sesuai dengan teori elastisitas permintaan. Untuk mengetahui tingkat permintaan barang terhadap perubahan harga, kami telah melaksanakan wawancara kepada Ibu Merti selaku pedagang bunga. Adapun data yang kami terima yaitu, pada hari biasa, bunga dijual dengan harga Rp19.000 dengan jumlah permintaan sebesar 5 kg per harinya. Sedangkan pada hari raya keagamaan, harga bunga naik sebesar Rp40.000 dengan jumlah permintaan sebanyak 15 kg. Data yang telah didapatkan akan diolah dan akan dibahas sebagai berikut. Nah, itu tadi ilustrasi mengenai elastisitas permintaan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita cari tahu dulu yuk mengenai teori elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas permintaan suatu barang yang terjadi akibat perubahan harga. Terdapat dua unsur yang mempengaruhi kurva permintaan, yaitu harga dan permintaan. Ukuran perubahan harga terhadap kuantitasnya dapat dihitung dari koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan adalah perubahan persentase dari variabel terikat atau variabel Y sebagai akibat dari adanya perubahan variabel bebas atau variabel X. Ada dua rumus untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastisitas titik, yang dapat dihitung dengan cara P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Lalu yang kedua adalah elastisitas busur, yang dapat dihitung dengan rumus delta Q per delta P dikali P1 tambah P2 per Q1 tambah Q2 dikali 100%. Dalam teori elastisitas permintaan, terdapat 5 jenis permintaan berdasarkan elastisitasnya. Permintaan yang pertama yaitu permintaan yang bersifat elastis, di mana koefisiennya lebih dari 1. Permintaan yang kedua merupakan permintaan yang bersifat inelastis, di mana koefisiennya kurang dari 1. Permintaan yang ketiga merupakan permintaan yang bersifat uniter atau yang koefisiennya sama dengan 1. Permintaan yang keempat merupakan permintaan yang bersifat elastis sempurna, di mana koefisiennya sama dengan tak terhingga. Dan permintaan yang kelima atau yang terakhir merupakan permintaan yang bersifat inelastis sempurna, di mana koefisiennya sama dengan 0. Adapun faktor-faktor yang menjadi penentu adanya elastisitas. Yang pertama adalah jumlah barang substitusi yang tersedia di pasar. Yang kedua, potensi pendapatan yang akan dibelanjakan. Dan yang ketiga adalah jangka waktu analisis permintaan. Dari kegiatan yang telah ditampilkan di awal video, diketahui data permintaan bunga pacar air pada hari biasa dan hari raya sebagai berikut. Pada hari biasa, harga bunga per kilogramnya yaitu sebesar Rp19.000 dengan jumlah permintaan sebanyak 5 kg per harinya. Sedangkan pada hari raya, harga bunga mencapai Rp40.000 per kilogramnya dengan jumlah permintaan sebanyak 15 kg. Setelah mengetahui data tersebut, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menghitung koefisien elastisitas permintaan dengan rumus P1 per Q1 dikali dengan delta Q per delta P dikali 100%. Kemudian, masukkan data-data yang telah didapatkan ke dalam rumus sebagai berikut. 19.000 dibagi 5 dikali dengan 15 dikurang 5 per 40.000 dikurang 19.000 dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil 19.000 dibagi 5 dikali 10 per 21.000 dikali 100% menjadi 19 dibagi 5 dikali 1 per 21 dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil 1,8%. Karena nilai elastisitasnya lebih dari 1, maka permintaan ini dapat dikategorikan sebagai permintaan yang bersifat elastis. Setelah menghitung koefisien elastisitasnya, langkah selanjutnya adalah membuat kurva permintaan. Dalam kurva permintaan terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y merupakan simbol harga barang dan sumbu X merupakan simbol permintaan barang.
Selanjutnya, hubungkan data yang telah didapatkan ke dalam kurva. Titik A merupakan gabungan antara angka 19.000 pada sumbu Y dengan angka 5 pada sumbu X. Sedangkan titik B merupakan gabungan antara angka 40.000 pada sumbu Y dan angka 15 pada sumbu X. Kemudian tarik garis antara titik 1 dan titik lainnya. Kurva permintaan dapat juga disajikan dalam bentuk seperti gambar berikut. Garis vertikal yang berada di tengah-tengah kurva merupakan permintaan yang bersifat inelastis sempurna atau yang koefisiennya sama dengan 0. Lalu garis horizontal yang berada di tengah-tengah kurva merupakan permintaan yang bersifat elastis sempurna atau yang koefisiennya tak hingga. Sedangkan garis yang menjorok ke kiri dan memotong garis vertikal dan horizontal sebesar 45 derajat merupakan permintaan yang bersifat uniter atau yang koefisiennya sama dengan 1. Dalam kurva elastisitas permintaan, semakin ke kiri garis mendekati garis horizontal atau dengan kata lain garis semakin landai, derajatnya lebih dari 45 jika dihitung dari garis vertikal, maka dapat dikatakan bahwa suatu permintaan bersifat elastis. Begitu pula sebaliknya, semakin ke kanan garis mendekati garis vertikal atau dengan kata lain garis semakin curam, derajatnya kurang dari 45, jika dihitung dari garis vertikal, maka permintaan akan bersifat inelastis. Pada kasus ini, diketahui koefisien elastisitas permintaan bunga pacar air sebesar 1,8. Di sini kami akan mengubah angka tersebut ke dalam ukuran derajat dengan menggunakan rumus Excel, di mana sama dengan degrees dalam kurung atan dalam kurung X. X pada rumus dapat diganti dengan koefisien elastisitas permintaan barang. Setelah dikonversi sebesar ukuran derajat koefisien elastisnya itu sebesar 60,94 derajat. Kemudian ditarik garis dari kiri ke kanan, memotong garis vertikal dan horizontal di tengah-tengah kurva yang membentuk sudut 60,94 derajat. Setelah diamati, terdapat perbedaan selisih sebesar 15,94 derajat antara permintaan uniter dan permintaan bunga pacar air. Dari perhitungan dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien elastisitas permintaan bunga pacar air sebesar 1,8%, yang artinya setiap perubahan 1% dari kenaikan harga akan menambah jumlah barang yang diminta sebesar 1,8%. Dan karena nilai koefisiennya lebih dari 1, maka dapat dikatakan bahwa permintaan bersifat elastis. Selain itu, pada grafik ditunjukkan bahwa permintaan bunga membentuk sudut 60,94 derajat dan garis permintaannya terlihat lebih landai dibandingkan dengan permintaan uniter. Hal ini juga mengindikasikan permintaan bersifat elastis. Itu dia penjelasan terkait elastisitas permintaan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat.